Langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita masih bisa dipertemukan di pertemuan ini untuk melaksanakan konferensi dan salawat serta salam kita anjurkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau telah meninggalkan dari zaman kegelapan menuju zaman kehamilan seperti saat ini. Sebenarnya saya di sini saya akan sedikit berpidato mengenai wirausaha. Sebagai seorang wirausaha, saya menyadari pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Islam bukan hanya agama, tapi juga sebuah panduan hidup yang meliputi nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip yang dapat membantu kita menjadi wirausaha yang sukses dan bertanggung jawab. Dalam video ini, saya ingin berbagi beberapa nilai dan prinsip wirausaha Islam yang dapat menjadi panduan bagi kita dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, prinsip utama dalam wirausaha Islam adalah keadilan. Seorang wirausaha Muslim harus menjalankan bisnis dengan prinsip keadilan dalam semua aspeknya. Ini termasuk melakukan karyawan yang adil, memberikan upah yang layak, menghormati hak-hak konsumen, dan menghindari penipuan atau praktik bisnis yang tidak etis. Keadilan juga melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dengan memberikan kesempatan kerja dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, prinsip tanggung jawab sosial juga sangat penting dalam wirausaha Islam. Sebagai wirausaha, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan, menjaga lingkungan, berinvestasi dalam program sosial, dan memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Tanggung jawab sosial juga mencakup memberikan zakat, sumbangan, atau infak dari pendapatan bisnis kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, prinsip integritas dan kejujuran juga merupakan bagian integral dari wirausaha Islam. Sebagai wirausaha Muslim, kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan menjalankan bisnis dengan integritas yang tinggi. Ini berarti berkomitmen untuk berbicara jujur, memenuhi janji, menghindari korupsi, dan berperilaku adil dalam semua transaksi bisnis. Integrasi adalah fondasi yang kuat dalam membangun hubungan bisnis yang baik, memperoleh kepercayaan konsumen, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Adapun yang terakhir, seorang wirausaha Muslim harus selalu mengingat bahwa kesuksesan sejati bukan hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari keberkahan dan berkelanjutan bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Kesuksesan dalam bisnis harus diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan keinginan kita untuk memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Adapun Quran surat Al-Hadid ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlul yu'tihi may yasha wallahu dzul fadli azim. Yang artinya, dan berlomba-lombalah kamu sekalian dalam mendapatkan apapun dari Tuhanmu, dan surga yang seluas-luasnya, langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Hadid ayat 21. Ayat ini menunjukkan pentingnya semangat berusaha dan berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan, termasuk dalam mendarah ekonomi. Wirausaha Muslim harus memiliki semangat dan usaha yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dalam bisnisnya dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Islam. Yang mana kesimpulannya, dalam menjalankan bisnis, mari kita selalu merujuk pada prinsip-prinsip Islam yang mulia, termasuk keadilan, tanggung jawab sosial, integritas, dan keberkahan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek
aspek bisnis kita dapat menjadi wirausaha yang sukses secara materi. Mungkin sekian sedikit pidato dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus. Asal pertama, ayat perlu ditulis Arabnya dan jangan hanya menggunakan satu ayat, tapi paling tidak 3 ayat yang berkaitan dengan bisnis. 3 ayat minimal itu 3 ayat. Dalam satu ceramah 3 ayat itu bagus. Karena per satu ayat itu biasanya ada keterkaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, tilawah perlu diperlancar dan tampilnya perlu lebih baik gitu. Nah itu. Yang berikutnya perlu dikemukakan di awal itu problem umat Islam berkaitan dengan lemahnya bisnis umat Islam. Nah itu perlu ya. Kemudian yang berkaitan dengan hadisnya juga perlu, yaitu yang pintu rezeki ada 9, 8 diantaranya adalah melalui usaha. Kalau saya seperti di teksnya ya, itu coba mencari, masukkan ke sini akan lebih bagusnya. Oke, istirahat dulu, silakan. Bagi yang ingin sholat dulu. Ya. Pak boleh sambil makan Pak? Ya boleh. Silakan.